Bab 161. Galan duduk dengan tegak dengan keguguran kentara. Dia mengulum bibir bagian bawahnya lalu menatap Selin dalam. Selin Nazila Karen. Selin merasa pipinya panas padahal belum apa-apa. Tangannya makin dingin kala suara lembut Galan masuk ke indera pendengarannya. Perlahan dia mendongakkan kepala hingga netra mereka bersitatap. Dek dek dek. Jantungnya kian menggila. Dia terkunci akan tatapan dalam itu. Iya Galan. Bismillah, tujuan aku ke sini, ingin meminta kamu menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku kelak. 49. Menjadi teman untuk sisa hidupku, menjalankan ibadah panjang berdua seperti yang Rasulullah anjurkan, untuk itu Selinia. Maukah kamu menikah dengan aku? Rasanya banyak kupu-kupu berterbangan di perutnya. Mata Selin berkaca-kaca sedang bibirnya melengkungkan senyuman. Benarkah ini? Cintanya sejak SMA kini meminta untuk hidup bersama. Seorang Galan yang dulunya sulit dia gapai, hanya bisa ia kagumi dalam diam, kini akan menjadi teman hidupnya. Perasaannya campur aduk bahagia, haus dan juga shock. Selin merasakan tangannya digenggam Mama, perhatiannya teralih. Doa belum menjawab pertanyaan Galan. Mama serahkan ke kamu sayang. Jika kamu yakin maka terima, tapi jika kamu tahu kamu bisa mengatakannya. Mama kamu benar Selin, kami harap kamu menjawab seusia keinginan hati kamu. Mereka tidak mendesak jawaban, dia melirik Galan yang tampak tegang dan pasti berharap jawaban pasti. Selin sudah yakin sekarang. Sejak curhat dengan Sanum dia melakukan sholat istikharah setiap hari. Dari ayat Al-Quran maupun mimpi, dia mendapat petunjuk yang membuatnya yakin. Bismillah Galan, sejak kami berniat baik untuk menikahi aku udah sholat istikharah. Selin menatap manik mata Galan. Semua orang menahan napas menunggu kelanjutan. Jawaban yang akan menentukan ke depannya. Aku yakin dan bersedia menjadi istri kamu, jawab Selin gugup. Membuat wajah-wajah tegang di sana berubah lega. Alhamdulillah. Galan mengucapkan syukur dan mengusap tangannya ke tangan. Mereka sama-sama tersenyum. Setelah niat baik Galan, kedua keluar kamar menentukan rencana tunangan dan menikah. Galan tidak ingin berlama, dia meminta sebulan 3 minggu lagi lamaran, sedangkan 2 bulan setelahnya akad nikah. Kelas Selin sok bukan main. Akad nikah mereka diadakan 2 minggu sebelum wisuda perkuliahan. Itu artinya mereka menjadi sepasang pengantin begitu wisuda. Waktu 3 minggu atau bahkan 2 bulan itu terbilang sebentar. Berita tunangan Selin dan Galan menyebar ke seluruh penjuru akun sekolah. Membuat gempar alumni angkatan mereka. Awalnya mereka tidak spill sama sekali tunangan yang diadakan secara tertutup untuk keluarga saja. Namun karena repost story membuat orang-orang tahu mereka akan menikah. Hanya anak Aksio dan Sanum yang Selin serta Galan beritahu tentang pertunangan mereka. Sedangkan nikah tentu mereka akan menyebar undangan untuk semua teman dan kenalan. Kini hanya berjarak 2 minggu lagi pernikahan Selin dan Arfan yang akan diadakan di ballroom. Akad nikah beda 1 hari dengan resepsi. Waktu yang tinggal sebentar membuat mereka sama-sama sibuk kasih undangan. Galan digoda anak Aksio karena menikah. Sebelumnya mereka sempat heran karena Galan menikahi mantan sahabatnya. Arfan orang pertama yang juga senang dengan kabar itu. Dia mendukung penuh Galan dan sekali-kali menggoda temannya itu yang akan berganti status. Cie mau jadi istri Galan. Sanum menggoda sahabatnya. Hari ini Selin mampir sekalian kasih undangan. 50. Dan mereka memilih bertemu di luar.
Sanum membawa Nafesa bersamanya. Putrinya sekarang sudah berusia 3 bulan, perkembangan sedang aktif-aktifnya. Vesa sudah bisa menegakkan kepala saat tengkurap, sudah bisa memegang benda-benda, di tangannya kini ada mainan boneka kecil. Tangannya juga sangat aktif, jari-jari mungil itu membuka menutup dan kadang masuk ke mulut. Berat badannya juga bertambah, dan Vesa menjadi lebih tinggi. Pipinya makin cubi dan mata yang mirip Sanum itu tampak menggemaskan. Orang-orang akan salah fokus kalau melihat bayi 3 bulan itu. Jangan goda gue, Va. Malu. Selin menangkup kedua pipinya. Wajahnya memerah. Cie, Sanum malah makin gencar. Bagaimana tidak temannya yang curhat soal Galan sejak awal SMA itu kini akan menikah dengan sang pujaan pada akhirnya. Ada yang mau jadi istri Galan. Sanuma. Sanum tertawa. Vesa, lihat onti Selin malu-malu. Uma kamu jahil banget sayang, Selin mencubit gemas pipi ponakannya itu. Entar kalau nikah sama Galan, percepat aja ya Sel. Apanya? Iya adek bayinya, biar anak kita temanan. Besti gue yang dulu polos, ringan banget ngomongin anak sekarang. Sanum tergelak. Iya kan aku udah nikah. Pasti gak asing lagi, kamu juga bakal gitu. Membayangkan dia dan Galan melakukan hal tersebut membuat Selin merinding dan keringat dingin. Pernikahan mereka tinggal 2 minggu lagi. Otaknya malah kemana-mana. Udah Va, gue gak paham gituan. Masa? Va lo nyebelin, Selin mencibir. Sanum tertawa lagi. Pesanan mereka kemudian datang, Selin dan Sanum menikmati makan siang mereka sambil ngobrol. Terus kamu tinggal di Jogja dong Sel? Iya Va. Galan kan masih mau koas 2 tahun di rumah sakit. Sebulan lalu Galan juga bilang dia beli rumah di Jogja untuk kami tinggal. Terus kamu kerja? Niatnya gitu, Galan bolehin. Soalnya dia bakal sibuk di rumah sakit dan gak mau aku bosan di rumah. Sanum tersenyum. Baik juga Galan. Iyalah. Calon suami gue tuh. Selin menjulurkan lidahnya. Yang mau nikah sombong banget. Selin tergelak. 51. K. Mas gak ngangka ya Galan Selin jadi nikah. Saat ini dia dan Gaza sedang berada di dalam mobil, Galan tadi menelpon akan antar baju untuk acara groomsmen, karena mereka sedang makan di luar keduanya memutuskan menjemput alih-alih Galan yang antar. Lagi pula calon pengantin itu pasti sibuk. Di pangkuan, Sanum Nafesa sedang bermain-main dengan mainannya. Gadis mungil itu terlelap saat mereka makan tadi dan baru bangun begitu mobil jalan. Iya Bay, sahabat kamu nikahnya sama sahabat Alku. Sempit ya dunia mas, Sanum tertawa kecil. Gaza tersenyum dan mengangguk. Dia mengusap puncak kepala Nafesa sebelum kembali fokus pada setir. 15 menit kemudian, mobil Gaza berhenti di depan rumah Galan. Rumah mewah itu tampak ramai beberapa hari menjelang pernikahan. Tidak hanya Gaza yang ke sana, anak Aksio memilih berkumpul sekalian di rumah calon pengantin. Mereka sudah berkumpul. Baiklah pemirsa, bisa kita lihat di sini, Tuan Muda Gaza dan Nona Sanum baru saja tiba bersama putri mereka calon penerus Aksio. Bagas cosplay jadi wartawan dengan tangan sebagai mikrofone. Dia sudah berdiri di sebelah kanan pintu mobil Gaza. Anak-anak Aksio yang ada di sana tergelak. Dari 30 anak Aksio memang tidak semua yang hadir, bisa dihitung jari karena yang lainnya bisa ke Jakarta HL acara. Gaza yang di dalam mobil terkekeh akan tingkah mereka. Dia membuka seat belt dan menatap Sanum. Bentar sayang, aku buka pintunya. Biar Sanum mas. No,
Ibu dari anak-anak aku harus diratukan. Gaza mengecup kening Sanum sebelum beranjak turun. Wie Tuan Muda. Anak-anak Aksio memberi salam hormat, berlagak sebagai prajurit. Salam Tuan Muda. Kedua sudut bibir Gaza naik. Minggir dulu, bidadari gue mau turun. Dia menyuruh mereka geser sedikit. Ye udah punya anak masih bucin. Arfan yang di sana tertawa. Gaza tergelak, dia kemudian membuka pintu, dan kompaknya anak Aksio berdiri kanan kiri membentuk barisan. Menyambut ibu negara. Sanum tersenyum malu disambut seperti itu. Dia menatap Gaza yang mengulurkan tangannya. Sanum sambut tangan suaminya dan turun dengan hati-hati karena dia juga mengendong Vesa. Selamat datang ibu negara, anak-anak Aksio memberi hormat. Sanum tertawa kecil. Vesa mengerjap-ngerjap melihat banyak orang lalu tertawa. Halo uncel-uncel, Sanum melambaikan tangan mungil Vesa. Gila ponakan kita main cakep aja anjir, Lukas terkagum-kagum. Gaza menatap tajam, sedang Bagas langsung menyikut temannya itu. Woi bahasa lo. Cengiran Lukas berikan sebagai permintaan maaf. Gaza mengendong putrinya yang langsung dikerubuni anak-anak Aksio. Mereka berebut ajak main. 52. Vesa, ayo ikut Uncel Arfan, Uncel aja ke Belanda, kita kuliah yuk. Anjir hahaha, iya aja Van, nah hala yang di sana tertawa. Samain Om Bagas aja ayo Vesa. Main dokter-dokteran, Om Bagas pasiennya, Vesa dokternya. Om Lukas aja, Om beliin Pajero. Gue tagih ya. Ujar Gaza membuat Lukas panik. Ya jangan woi. Lo kan Sultan. Gaza terkekeh. Ayo Vesa, main kuda-kudaan, ajak yang lain. Kalian udah datang. Calon pengantin keluar dari rumah begitu melihat teman-temannya. Weh calon pengantin, mereka bersiul, menggoda. Galan terkekeh, mereka bertos ala laki-laki. Gile yang mau nikah makin cakep jir. Puji Saga. Iyalah. Nyusul lokan. Galan menyugar rambutnya dan menepuk bahu Saga. Hahaha gas. Sewaktu bertos dengan Arfan, Galan tersenyum. Tang Yufan, ujarnya benar-benar berterima kasih. Jika saja Arfan tidak mendorongnya dan mendorong Selin saat mereka bertemu menyelesaikan semua, dia dan Selin mungkin belum tentu berakhir di pelaminan. Jagain Selin, Gal. Tenang aja. Cuman di Aksio mantan jadi istri sahabat, cetus Kai. Mereka terkekeh, persahabatan Galan dan Arfan sama sekali tidak rusak, keduanya malah berteman baik. Arfan mensupport sahabatnya dan bahagia melihat mereka bersatu. Sedang dia juga sudah bahagia dengan pilihannya. Memang puncak tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan. Ketika dia benar ikhlas, dia malah merasa senang melihat mereka senang, bukan malah patah hati. Memang setahun sejak putus dari Selin, masih berat baginya untuk menerima walau dia yang mengajak putus, namun dia berhasil berdamai dan ikhlas dengan semuanya. Di saat dia benar-benar serius untuk bangkit dan move on, dia bertemu Bianca. Perempuan yang memikatnya di Belanda. Gaza. Galan memeluk sahabatnya. Gaza mengangguk. Lancar-lancar sampai hari H bro. Pasti, Galan tersenyum lalu dia menatap putri Gaza. Galan mengacak gemas puncak kepala Vesa. Anak kecil itu mengerjap-ngerjap menatapnya. Ayo masuk. Galan kemudian mengajak temannya untuk ke dalam rumah. Anak-anak Aksio bersalaman dengan Mami Naomi yang di sana dan Satria. Keluarga besar Galan juga berkumpul. Mereka bersalaman. Ini anak Gaza.
Mami Naomi terkejut melihat putri cantik dalam gendongan ketua Aksyo itu. 53. Iya Mi. Cantik banget kayak Sanum, puji Naomi menatap ibunya yang berdiri di samping Gaza dan tersenyum. Alhamdulillah Mi, respon Sanum. Mami gendong ya Gaza. Gaza mengangguk. Dia membiarkan Nafesa bersama Mama Galan, sedang itu dia dan anak Aksyo beranjak ke sebuah ruangan. Sanum memilih duduk dekat Naomi, membiarkan Gaza di sana. Bajunya sudah diberikan Selin kemarin, untuk Vesa juga, jadi sekarang cuman baju groomsman. Umurnya berapa sayang? 3 bulan Mi. Lucu banget. Mami jadi gak sabar gendong cucu. Sanum teringat salah tingkah sahabatnya saat dia singgung tentang anak. Membayangkan Selin dimintai cucu sama Naomi membuatnya jadi terkekeh sendiri. Sanum pernah merasakan bagaimana malunya ketika ditagih cucu. Halo sayang, Naomi mengajak putrinya bicara. Yang buat Sanum senang, Vesanya tidak rewel kalau digendong orang baru. Selin bilang Mami, kamu sahabatan ya sama Selin. Iya Mi, kami udah sahabatan sejak kelas 1 SMA. Seperti anak Aksyo ya. Sanum mengangguk disertai senyuman. Kenapa gak dari dulu Sanum kamu kenalin Selin sama Galan, nah Mami kan gak perlu jodohin sama Laura. Sanum bingung sendiri jawabannya. Dia hanya memberikan cengiran. Takdir mereka sepertinya unik Mi. Iya juga ya, Naomi tertawa. Gaza mana ponakan gue? Sanum dan Gaza kaget mendengar teriakan seperti Tarzan itu. Mereka menoleh ke asal suara, di pintu rumah Gaza berdiri dengan senyuman tak bersalah. Di belakang cowok itu ada 2 orang pria membawa banyak hadiah. Untung Sanum selalu memakai cadarnya kalau di luar kamar. Nafesa. Gaza heboh sekali, cowok itu langsung berlari pada ponakannya yang berada di sofa bersama. Gaza. Azam. Sanum berkacak pinggang sebal. Yang diomeli tampak tidak peduli, dia mengambil alih ponakannya dan mengecupnya. Vesa, Uncel bawa banyak hadiah dari Inggris. Memang Gaza 3 bulan ini ke Inggris, Sanum saja sok melihat kembarannya itu sudah di depan pintu. Loh kapan pulangnya? Anak gue. 54. Ponakan gue, ledek Gaza. Dia menunduk menatap mata Vesa yang terbuka. Wangi minyak telon memenuhi indera penciumannya. Gaza mendengus. Azam kapan pulangnya? Terus kenapa teriak-teriak kayak Tarzan? Kangen ponakan dong Asa, Gaza memberikan senyuman tak bersalah. Dia lalu menoleh pada 2 orang pria yang membawa hadiah untuk Vesa. Taruh di sini aja. Perintahnya diangguki. Ada 2 box kardus cukup besar. Entah apa isinya. Apa itu Azam? Buat Aza ada. Sanum mendekat pada kardus itu dengan penasaran. Matanya berbinar-binar. 2 orang pria tadi sudah kembali keluar. Gak ada, khusus ponakan cantik, Gaza duduk di sofa. Dia terkekeh kala Sanum memberengut. Azam mah gitu, masa kembarannya gak diingat. Tujuan aku kesini kan ketemu Nafesa, bukan kamu. Pipi Sanum mengembung di balik cadarnya. Dasar kembaran Luknut, cibir Gaza. Gaza mendelik kesal. Bilang apa lo? Laknut, ujarnya memperjelas. Kalau gak ingat lo suami kesayangan adek gue tonjok. Gaza menyeringai. Dia menatap Sanum mendekat. Bye. Sini sayang, jarinya bergerak memberi instruksi. Sanum menurut, dia duduk di sisi Gaza dengan tatapan bertanya. Gaza menerangkul Sanum mesra dan mengecup keningnya.
Tentu saja memanasi jomblo satu ini. Gak punya perasaan untuk jomblo kalian, sindir Kaza. Lihat kelakuan Uma papa kamu sayang, jahat kan? Dia menatap Vesa minta persetujuan. Sayangnya tidak digubris. Kaza meringis, ponakannya saja tidak di posisinya. Sayang, mumpung Uncelna Vesa udah datang, mau pacaran berdua. Bisik Kaza lembut. Ada untungnya Kaza datang. What? Kaza menatap Sok. Dia memicing pada Kaza yang sepertinya merencanakan sesuatu. Sanum memperhatikan Kaza, dia tersenyum jahil di balik cadarnya. Sanum memeluk suaminya dari samping dengan manja.